Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Al-Ma'ajim wal Lahjah, Ibu Siti Maisaro MPDI. Yang kami hormati teman-teman kelas PBA IAIN Madura semester 5. Baik, di sini saya Khalilur Rahman sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian kamus, karena kita sadari bahwa percuma kita lebih memperdalam suatu objek kajian kita namun kita tidak mengetahui pengertiannya. Maka saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari kamus. Dan sebelumnya kami kelompok 8 akan menjelaskan judul makalah, karakteristik kamus, dan cara menelaahnya. Ya, jadi gini, dari segi etimologinya, kamus berasal dari kata kamus yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti bergerak mencari atau menyelami lautan yang lepas. Karena kamus itu di buku lainnya itu mengambil dari bahasa Yunani, yaitu okeanos, yang berarti samudra yang dalam, samudra yang luas. Mengapa demikian? Karena kita sadari bahwa dengan adanya kamus kita dapat mengetahui kosakata yang belum kita ketahui. Kita sadari bahwa ketika kita mendengar orang Arab berdialog, dan ketika kita membaca sebuah kitab, ketika kita membaca Al-Quran, membaca kata-kata yang berbahasa Arab, tentunya kita mendapatkan yang namanya kesulitan. Nah, dengan adanya kamus itu sendiri, kita dipermudah untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis, apa yang ingin disampaikan oleh pembicara. Dan di sini ya, menurut Tarigan oleh cendekiawan modern, menurut Tarigan, pengertian kamus itu adalah alat penunjang yang berisikan kata-kata yang disusun berdasarkan urutan alfabetis yang diberikan makna, penggunaannya, serta cara pengejaannya. Kita banyak mengetahui kamus bahasa Arab, bahasa Indo, bahasa Inggris. Nah, di situ sudah jelas ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, pasti rujukannya itu ke kamus. Karena kita sadari di dalam kamus itu sendiri terdapat beberapa sumber kekayaan ilmu yang belum kita ketahui. Dan dari itu, dalam kamus itu sendiri ada fungsi, ada ciri kamus, dan bagaimana cara menelaahnya, karakteristik kamus di berbagai tokoh-tokoh lainnya. Dan saya sebagai pemateri pertama cuma menjelaskan mengenai pengertian saja. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya pengertian kamus itu sendiri adalah sebuah rujukan yang berisi pengertian adalah sebuah alat yang berisi kosakata yang telah disusun sesuai dengan abjad, sesuai dengan alfabetnya, dan cara penggunaannya. Jadi seperti itu.
Saya sebagai pemateri pertama mohon mengundurkan diri apabila ada kata yang kurang tertata dan perilaku yang kurang baku. Mohon maaf, saya mengakui bahwa saya adalah insan yang penuh dengan dosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sebelumnya saya pasrahkan kepada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator pertama. Saya akan menjelaskan tentang jenis kamus. Dalam perkembangannya, kamus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu monolingual dan bilingual. Kamus monolingual ditulis dalam satu bahasa, misalnya bahasa Jawa. Kamus bahasa Jawa yang memuat leksikon hanya dari satu bahasa, yaitu bahasa Jawa. Menurut Nation, kamus monolingual sering dipakai peserta didik untuk mempelajari bahasa asing demi menginterpretasikan makna dan informasi yang terkandung dari setiap leksikon yang terdapat dalam kamus tersebut. Jenis kamus digolongkan menjadi dua, yaitu kamus besar dan kamus terbatas. Kamus besar mencakup semua kosakata termasuk istilah, singkatan, dan semua bentuk gramatikal dari bahasa tersebut. Sebagai contohnya, kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa sastra Jawa yang memiliki tingkat kedalaman yang cukup mengenai kosakata dalam bahasa yang dimuatnya. Yang kedua yaitu kamus terbatas. Kamus berukuran terbatas terbagi dalam kamus saku, misalnya kamus saku bahasa Indonesia, dan kamus belajar, kamus bergambar bahasa Indonesia dan Inggris. Adapun kamus visual yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu tergolong pada kamus tersebut. B. Berdasarkan penggunaan bahasa, kamus bisa ditulis dalam satu atau lebih dari satu bahasa. Dengan itu, kamus dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kamus eka bahasa. Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa. Kata entry yang dijelaskan dan penjelasannya hanya terdiri daripada bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus dwi bahasa karena penyusunannya dibuat berdasarkan pembuktian data korpus. Yang B, kamus dwi bahasa. Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan, diberi padanan atau pemberian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Contoh dari kamus dwi bahasa di sini yaitu kamus Inggris Indonesia, kamus dwi bahasa Oxford Fajar, atau Inggris Melayu Melayu Inggris. C yaitu kamus aneka bahasa. Kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa atau lebih, misalnya kata bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin secara serentak. Contoh dari kamus aneka bahasa di sini yaitu kamus Melayu, Cina, Inggris, Pelangi, susunan Yonbon kan pada tahun 2004. C. Berdasarkan isi kamus bisa muncul dalam berbagai isi. Ini adalah karena kamus diterbitkan dengan tujuan memenuhi keperluan golongan tertentu. Contohnya, golongan pelajar. Sekolah memerlukan kamus berukuran kecil untuk memudahkan mereka membawa kamus ke sekolah. Umumnya kamus dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kamus mini. Pada zaman sekarang sebenarnya susah untuk menjumpai kamus ini. Ia juga dikenal sebagai kamus saku karena ia dapat disimpan dalam saku. Tebalnya kurang lebih daripada 2 cm. 2. Kamus kecil. Kamus berukuran kecil yang biasa dijumpai. Kamus yang mudah dibawa, kamus dwi bahasa, Oxford Fajar, Inggris Melayu, Melayu atau Inggris. 3. Kamus besar. Kamus ini memuatkan segala leksikal yang terdapat dalam satu bahasa. Setiap perkataannya dijelaskan maksud secara lengkap. Biasanya ukuran kamus ini besar dan tidak sesuai untuk dibawa ke sana ke sini.
Contohnya Kamus Besar Bahasa Indo. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Fajriyah, NIM 1838102238. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan kamus. Kamus merupakan salah satu alat penunjang yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Penyusunan kamus dilakukan melalui beberapa tahap menurut CER. Yang pertama yaitu perancangan kamus, yang kedua pembinaan data korpus, yang ketiga pengisian dan pengabjaan data, yang keempat pengolahan data, yang terakhir yaitu pemberian makna. Adapun penjelasan dari masing-masing tahap yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancangan kamus atau tahap perancangan. Di sini kamus merupakan tahap awal yang harus dilakukan ketika membuat suatu kamus, dan hal ini dikarenakan dalam tahap ini mencakup penentuan tujuan pembuatan kamus dan pendekatan kerja. Langkah selanjutnya yang kedua yaitu mulai menghimpun unsur-unsur yang digunakan seperti modal, komputer, sumber daya manusia, juga peralatan lain yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pembinaan data korpus. Tahap kedua setelah perancangan kamus adalah pembinaan data korpus. Dalam tahap ini biasanya penyusunan membaca referensi sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan kata-kata asli yang digunakan oleh masyarakat tertentu. Setelah kata-kata tersebut kumpul, kemudian yang perlu dilakukan adalah mengurutkan sesuai abjad. Yang ketiga yaitu pengabjaan data, atau tahap ketiga adalah tahap pengabjaan data. Kosakata yang telah didapatkan diarutkan sesuai abjad. Hal ini dilakukan agar kata-kata dapat tersusun secara sistematis dan memudahkan pengguna untuk mencari kata yang keempat yaitu pengolahan data, atau setelah melalui tahap pengumpulan dan pengabjaan, maka dalam tahap ini kata-kata tersebut yaitu dianalisis. Pada tahap penganalisisan ini menghasilkan klasifikasi kata berupa kata-kata lewah atau tidak perlu, kata-kata neologisme atau kata baru namun jarang digunakan, dan kata yang mengalami perubahan makna. Setelah diketahui klasifikasi kata tersebut, kata yang berkategori kata lawan tidak diikutsertakan dalam tahap penyusunan kamus berikutnya. Yang terakhir yaitu pemberian makna. Pemberian makna di sini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan data yang ada di dalam kamus. Pada tahap ini, setiap kata yang telah melalui proses di atas dijabarkan maknanya, dan pemberian makna ini diperbolehkan merujuk pada referensi yang sudah ada seperti kamus, daftar istilah, dan referensi lain yang masih relevan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.